Halo teman-teman, I'll tell you teman-teman semuanya, materi perkuliahan kita hari ini adalah remote invocation pada mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Jadi materi sebelumnya kita telah mempelajari apa itu soket, ya, bagaimana teman-teman membangun sebuah soket, baik soket UDP maupun TCP. Nah, saya rasa teman-teman sudah memahami apa perbedaan dari soket TCP dan UDP di balik implementasinya dan secara praktis teoritisnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas apa itu remote invocation, ya. Kemarin kita ada di middleware di underlying communication, sekarang kita naik ke remote invocation dan indirect communication. Nanti di indirect communication itu ada di pertemuan di minggu depan. Pertemuan ini kita membahas remote invocation. Baik, yang akan kita pelajari hari ini adalah request reply protocol, RPC, dan remote method invocation. Pada video ini kita akan melihat dahulu apa itu request reply protocols. Teman-teman, melihat dari namanya, teman-teman mungkin sudah memahami ya apa itu request reply protocol. Nah, mari kita lihat dulu review mengenai layer yang telah kita pelajari. Kemarin kita ada di underlying interprocess communication primitive, ya. Kita ada di socket message passing, ya. Kemudian kita ada naik di remote invocation di pertemuan ini, teman-teman. Nah, dari namanya request reply protocol, saya yakin teman-teman sudah bisa menebak bagaimana protokol ini bekerja. Ya, namanya request reply, ada yang meminta, ada yang membalas, ada yang ngajak ngomong, dan ada yang membalas omongannya, ada yang membalas obrolannya. Request reply communication merupakan komunikasi yang sinkronus karena karena proses di klien nanti melakukan blocking, ya. Jadi klien tidak akan melakukan apa-apa sampai balasan dari server itu nanti diterima. Jadi ini mirip dengan komunikasi kita di dunia nyata. Jadi kita melakukan komunikasi, ya, membalas, ya, atau berbicara, kemudian lawan bicara kita akan membalas request kita dahulu atau diskusi kita. Setelah kita terima dan selesai, baru kita bisa membalasnya kembali, ya. Kemudian, ya, selain itu mungkin juga ada asynchronous request reply protocol, ya. Komunikasi asinkronus mungkin juga ada, ya. Komunikasi asinkronus ini menjadi alternatif yang mungkin bisa digunakan, ya. Mungkin bisa digunakan pada situasi di mana, ya, kliennya ini nggak bisa datang di komunikasi di saat itu. Jadi pesannya itu ditumpuk dulu istilahnya, ya. Pesannya itu terima oleh pihak ketiga dahulu, ya. Nanti pihak ketiga itu bakal menyampaikan. Nah, itu yang prosesnya asinkronus. Tapi mandatorinya request reply itu adalah sinkronus. Nah, dalam request reply protocol, ya, terdapat 3 operasi dasar. 3 operasi dasar ini menjadi acuan, ya, dan ini yang menjadi prosedur utama dalam request reply, yaitu ada operasi do operation, ada operasi get request, dan ada operasi send reply, ya. Nah, operasi-operasi ini didesain, ya, untuk menyediakan sebuah mekanisme garansi, ya. Apalagi kalau menggunakan TCP, ya, do operation, get request, send reply ini menjadi garansi jika pesan itu sampai dan diterima kembali, ya. Ada garansi, ada quality of service, ya. Nah, dalam kasus UDP, garansi pengiriman, ya, garansi atau istilahnya itu quality of service, ya. Quality of service ini bakal disediakan oleh request reply protocol, ya, yang dapat digunakan, ya, yang dapat digunakan untuk menggaransi bahwa pesan itu sampai, ya, pesan itu sampai atau pesan itu telah dibalas oleh server, ya. Itu di UDP ada mekanismenya, ya. Walaupun dalam datagram gitu, ya, di mana connectionless, request reply memiliki garansi deliver,
ya, delivery garansi untuk komunikasi. Nah, ini adalah gambaran secara umum bagaimana request reply communication itu terjadi. Ya, kita bisa lihat yang pertama, ya, klien memiliki prosedur do operation, ya, di sini do operation. Nah, do operation ini akan mengirimkan request message kepada server. Server menerimanya dengan prosedur get request, melakukan sesuatu, ya, setelah itu server melakukan sesuatu, mengirimkan balik kepada si klien. Nah, ketika kita melihat di sisi klien, do operation, ya, setelah klien melakukan do operation, dia akan melakukan waiting sampai pesan dari server telah dikirimkan, ya, atau reply message-nya telah diterima oleh klien. Nah, setelah kita tahu apa saja prosedur-prosedur atau metode-metode yang digunakan dalam request reply, nah, mari kita gali apa itu operasi-operasi dari request reply. Do operation, ya, do operation merupakan proses di mana mengirimkan request message kepada server, ya, kepada server melalui internet, tahu saja dengan ada address dan portnya, ya, seperti kemarin di soket, ya, ada IP address dan soket, ya, yang dimana di sini itu menjadi argumen yang dasar. Berarti kalau kita pahami dari sini bahwa request reply itu juga berdasar, ya, pada soket. Nah, setelah request message-nya itu terkirim, ya, request message-nya terkirim, do operation ini akan memanggil, ya, akan memanggil prosedur receive, ya, akan memanggil prosedur receive yang digunakan untuk siap-siap menerima pesan dari server, ya, menerima pesan dari server, ya. Ini, ya, biasanya prosedur ini itu nanti ada feedbacknya namanya caller, ya. Nah, do operation ini akan melakukan blocking, ya, akan melakukan blocking sampai servernya membalas, ya, sampai servernya membalas pesan yang telah dikirimkan tadi, ya, request message-nya telah dibalas oleh server. Nah, selama itu, ya, si klien akan memanggil block, ya, sampai servernya menerima balasan. Kemudian get request, ya, get request merupakan metode atau prosedur yang digunakan oleh server untuk mengakuisisi, ya, request. Jadi ini antar muka yang digunakan server untuk menerima do operation, ya, untuk menerima do operation. Nah, ketika server ini telah memanggil beberapa operasi-operasi lanjutan, ya, setelah menerima request gitu dari klien, kemudian si server, ya, akan memanggil send reply, ya, akan memanggil send reply dan akan mengalokasikan pesan tersebut kepada klien yang telah dituju. Kalau kita ngobrolin klien yang telah dituju, berarti klien di IP tertentu, ya, klien di IP tertentu itu akan dibalas, akan dikirimkan menggunakan metode namanya send reply. Nah, send reply, ya, ini merupakan prosedur, ya, digunakan untuk mengirimkan pesan balik, tentu saja mengirimkan pesan balik dari sisi server ke klien, ya. Dan send reply juga merupakan metode yang merilis blocking yang ada di sisi klien, ya, akan merilis blocking di sisi klien. Nah, itu tadi metode-metode yang digunakan di protokol RR. Protokol RR itu request reply, ya. Nah, kemudian kita ingin melihat apa dan bagaimana struktur dari protokol RR atau request reply. Yang pertama ada message type. Ya, message type-nya di request reply hanya dua, ya, ada request dan reply, itu saja. Request dilambangkan dengan 0, ya, reply dilambangkan dengan 1. Kemudian ada request ID, ya. Request ID ini menentukan, ya, untuk menentukan urut-urutan request dan juga menjadi flag, ya, menjadi flag ketika server membalas kepada server membalas kepada klien, dia ini membalas request ID nomor berapa,
ya. Jadi ini adalah ID-nya si request gitu ya. Kemudian ada remote reference ya. Kemudian ada operation ID ya, dan ada argumen-argumennya. Nah, argumen-argumen ini isinya ya tadi seperti pesan gitu ya. Nah, ini adalah struktur yang ada di protokol RR ya, simple ya, dan intuitif gitu karena RR ini merupakan protokol yang sangat intuitif dan mudah diimplementasikan. Nah, kemudian karakteristik-karakteristik dari protokol RR ya, seperti protokolnya seperti apa ya, kemudian message identifier-nya apa, failure modelnya. Failure model yang digunakan di RR protokol itu ada omission failure ya, dan message are not guaranteed delivered. Ada garansinya, ada failure modelnya. Kemudian timeout-nya ya, ada return immediately ya. Ini timeout ini sangat diperlukan apalagi di sisi klien karena klien tidak bisa menunggu berlarut-larut. Jadi dia harus melakukan cutting proses ya dengan namanya return immediately dan repeatedly. Ya, karena dia tidak menerima balasan dari request ID yang ditentukan, maka dia akan melakukan repeatedly. Ya. Kemudian bagaimana server ini menangani request yang ganda? Misalkan klien menduga bahwa request pesan yang dikirimkan dengan request ID tertentu kepada server itu tidak pernah sampai. Padahal di sisi server proses itu sedang dilakukan, sedang berlanjut dan memerlukan waktu yang cukup tinggi, cukup banyak. Nah, ketika nanti klien mengirimkan balik ya dengan timeout model dengan repeatedly, nah kan berarti ada dua request ID yang sama datang kepada server. Nah, server akan melakukan namanya filtering using request ID. Dia akan memfilter jika request ID dari IP ini sudah diproses atau sedang diproses. Kemudian bagaimana mekanisme loss reply message ya. Loss reply message itu ada repeat reply ya, itu saja jika server mengirimkan ternyata nggak sampai gitu kan ya. Jadi dalam kasus ini itu si klien tidak pernah menerima balasan, tapi si server sudah mengirim balasan dengan request ID yang sama, tapi tidak sampai di klien, maka si server tidak akan melakukan proses ulang, tapi si server akan membalas ulang ya, membalas ulang, mengirimkan balasan ulang kepada si kliennya. Kemudian history itu isinya cuma record utamanya adalah record request ID ya. Jadi nanti di history ini jika ada request ID yang dulu pernah terjadi ya tinggal dibalas, tinggal dikirimkan lagi, tidak perlu melakukan proses ulang. Kemudian ada beberapa style dalam protokol RR, ada R doang, ada double R, ada double RA ya. Mari nanti kita akan bahas apa itu exchange protokolnya. Kemudian kalau RR diterapkan di TCP, maka dia akan menggaransi reliabilitas ya, menggaransi reliabilitas. Nah, kemudian contoh dari RR protokol yaitu ya HTTP ya. HTTP merupakan contoh yang sangat tepat digunakan untuk merepresentasikan apa itu request reply protokol, teman-teman. Baik, kita akan melihat apa itu apa saja ya gaya-gaya dalam protokol RR. Ada 3, ada R yang merepresentasikan request saja pada sisi klien ya. Ini message sent by ya, kirim pesan telah dikirimkan oleh gitu ya nih. Kalau R, pesan itu hanya dikirimkan oleh klien saja. Kalau udah ber-R, pesan itu dikirimkan oleh klien dan server akan melakukan reply. Kalau double RA ini merupakan request, reply dan acknowledgement reply ya. Jadi ini semisal itu kalau dibedakan tuh layanan berdasarkan prioritas gitu kan ya. Nah, kalau prioritasnya R berarti request, RR itu request reply, RRA itu request reply dan ada ACK-nya. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai style exchange protokolnya. Request protokol ya itu single request ya, sekali message request ya yang dikirimkan oleh klien kepada server ya.
dalam request protokol ini mungkin nggak ada balasan ya, mungkin tidak ada balasan ketika eh, apa namanya klien setelah mengirimkan gitu. Jadi tidak ada balasan dari server. Yang penting server sudah mengirimkan ya. Jadi dia melakukan do operation saja. Tidak ada send replay dari sisi server ya. Jadi nanti si klien tidak akan menginvoke wait ya, dia tidak akan menginvoke waiting, dia langsung melakukan proses lanjutan selanjutnya. Jadi dia tidak menunggu untuk balasan ya. Jadi makanya mungkin di kasus ini itu balasan dari server itu tidaklah penting. Nah, protokol ini ya, protokol request itu sering diberikan ya, diimplementasikan di atas UDP ya, di mana connectionless ya, bukan connection oriented ya. Dan karena di atas UDP ya, kemungkinan ada suffer ya, ada penderitaan gitu ya, istilahnya ada kemungkinan buruk, yaitu komunikasinya adalah gagal ya. Contoh dari request replay protokol tuh ya menggunakan UDP banyak, seperti kita menggunakan voice over internet VoIP, VoID, apa namanya, voice over daemon, kemudian seperti video stream ya, itu rata-rata menggunakan request protokol ya yang berlandaskan UDP datagram. Kemudian kita lanjut ke request replay protokol ya. Kalau request replay protokol ini merupakan model client server ya. Modelnya client server karena ini berdasarkan request replay. Jadi ada yang meminta dan ada yang membalas. Ini merupakan komunikasi dua arah. Berbeda dengan request itu komunikasi satu arah. Kalau request replay itu komunikasi dua arah ya. Jadi itu yang membedakan. Kemudian dalam RR protokol ya, acknowledgement itu nggak penting-penting banget, tidak diperlukan ya, tidak diperlukan karena nanti pesan yang dikirimkan ya, pesan yang dikirimkan kepada klien ini sekaligus menjadi acknowledgement ya. Jadi menjadi acknowledgement kepada requestnya si klien. Jadi misalkan nanti klien do operation ya, do operation, terus kemudian get request dari sisi server, kemudian server akan mengirimkan send replay. Nah, message send replay ya dari server ini seolah-olah menjadi ACK ya, acknowledgement ya, yang menyatakan bahwa pesannya dari request ID yang bersangkutan ini sudah dibalas dan sudah diproses ya. Jadi secara implisit gitu ya, secara implisit protokol RR itu menggunakan send replay sebagai acknowledgement-nya. Nah, kemudian kita melihat RRA ya, request replay acknowledgement. Nah, di dalam protokol ini itu ada 3 pesan yang digunakan, yaitu request, reply, dan ACK-nya. Nah, ACK ini atau acknowledgement ini ya, itu berisi request ID ya, berisi request ID dari replay message yang telah di ACK. Jadi ACK ini ya, itu isinya cuma request ID yang menandakan bahwa, yang memberikan informasi bahwa request ID ini sudah diproses. Jadi kayak tadi misalkan RR do operation ya, get request, kemudian send replay ya. Setelah itu sekali lagi dia mengirimkan ACK kepada klien ya. Tapi ACK-nya ini isinya adalah request ID ya, yang berasosiasi dengan proses yang telah dilakukan. Nah, kenapa ya? Kenapa ACK ini diperlukan ya? ACK ini diperlukan untuk menandakan bahwa pesannya itu sudah sampai atau belum, atau prosesnya sudah diproses atau belum ya. Biasanya menggunakan protokol RRA adalah sebuah operasi di mana
keharusan menjalankan sekali itu penting ya, dan uh, layanan yang di request itu harus dieksekusi ya. Jika tidak dieksekusi, dia harus mengetahui ya, dan dia harus mengulangi itu. Jadi adanya ACK itu adalah demikian. Jadi pentingnya request ID ACK itu untuk mengetahui apakah prosesnya sudah diproses atau belum. Baik, itu tadi dari request review protocol. Nanti kita lanjutkan di RPC di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.